Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini adalah materi mengenai risiko pengembangan proyek, di mana proyek yang diambil adalah sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan wisata Kabupaten Gianyar. Untuk rincian biaya dan manfaat, yang pertama dari rincian biaya yaitu biaya pengembangan sebesar 43.880.000 dan biaya operasi per tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta, dan tahun keempat 2 juta lagi. Kemudian pada rincian manfaat, pada manfaat yang memiliki wujud ada 3, yaitu pengurangan biaya operasional dimulai dari tahun ke-1 sebesar 500.000, 700.000, 1 juta, dan terakhir tahun keempat 2 juta. Kemudian selanjutnya manfaat peningkatan keuntungan dari meningkatnya pengunjung dari wisata Kabupaten Gianyar dari mulai tahun pertama 6.500.000, kemudian 8 juta, 10 juta, dan terakhir 14 juta. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat peningkatan efisiensi dari mulai tahun pertama 3 juta, kemudian tahun kedua 4.500.000, tahun ketiga 6 juta, dan tahun keempat 8 juta dengan total wujud tahun pertama 10 juta, tahun kedua 13.200.000, tahun ketiga 17 juta, dan tahun keempat 24 juta. Kemudian yang kedua ada manfaat tak berwujud. Yang pertama peningkatan kepuasan kerja dari tahun pertama yaitu 2 juta rupiah, kemudian 3 juta, 4 juta, dan tahun keempat 5.500.000. Manfaat tak wujud yang kedua adalah peningkatan pengambilan keputusan dimulai dari tahun pertama 3.500.000, tahun kedua 4 juta, 5 juta, dan tahun keempat 6.500.000. Selanjutnya ada peningkatan pelayanan pengunjung dari mulai tahun pertama 2.500.000 meningkat menjadi 3 juta, 4 juta, dan tahun keempat 6 juta. Sehingga apabila ditotal dari tahun pertama yaitu 8 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 13 juta, dan tahun keempat 18 juta. Dengan total manfaat tahun pertama yaitu 18 juta, tahun kedua 23.200.000, kemudian 30 juta, dan terakhir tahun keempat 42 juta. Kemudian selisih antara total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama selisihnya adalah 17 juta, kemudian tahun kedua 21 juta 200.000, tahun ketiga 27 juta, dan tahun keempat 40 juta. Nah, kemudian yang pertama adalah analisis payback period, di mana bisa dilihat di sini payback period akan dicapai pada sekitar tahun kedua dengan detail 2,21 tahun dan akan mencapai titik impas yaitu atau break even point pada waktu 2,21 tahun tersebut. Dan pada tahun ketiga perusahaan atau dinas sudah bisa mulai mendapatkan keuntungan dari sistem ini. Kemudian yang kedua adalah analisis return of investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk biaya pengembangan sistem dari tahun ke-0 sampai dengan tahun keempat, sampai dengan biaya pemeliharaan tahun keempat, itu total biayanya sekitar 51.880.000. Kemudian untuk total manfaat dari tahun pertama sampai tahun keempat yaitu sekitar 113.200.000. Kemudian ini adalah perhitungan dari ROI atau return of investment, di mana total manfaat dikurang total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100%.
sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 118,1% pada tahun keempat dari biaya pengembangan sistem, sehingga sistem ini cukup layak digunakan. Kemudian yang ketiga adalah analisis net present value atau NPV, di mana perhitungan NPV adalah nilai proyek minus nilai proyek ditambah prosit 1 per 1 ditambah I persen dikali 1. I di sini adalah bunga diskonto yang ditetapkan oleh dinas, kemudian ditambah dengan prosit 2 per 1 ditambah I persen dikali 2 dan seterusnya sampai perhitungan di sini perhitungannya sampai ke tahun keempat, berarti rumus terakhirnya adalah 1 ditambah I persen dikali 3 dikali 4, dan bunga diskonto yang diambil di sini adalah 5% per tahun. Dari hasil perhitungan yang didapatkan NPV sebesar Rp500.951, yang dimana nilai NPV ini lebih dari 0, maka proyek tersebut cukup layak dilaksanakan. Yang terakhir adalah metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskonto dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Sama seperti perhitungan pertama tadi, kita perlu mencari NPV kedua, di mana di sini saya mengambil NPV kedua itu 6%, maka didapatlah hasil NPV 2 itu Rp82.263. Kemudian masuk ke perhitungan IRR dengan rumus I1 ditambah kurung I2 min I1 dikali dengan NPV 1 dibagi NPV 1 min NPV 2, seperti ini. Maka akan didapatkan hasil IRR yaitu 6,16%. Nah, IRR 6,16% ini artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 6,16% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan adalah 5% per tahun, maka IRR lebih dari 5%, sehingga dengan kata lain proyek ini dapat diterima. Sekian adalah perhitungan resiko biaya dari proyek pengembangan sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.